Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang baru dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Ini bab yang ke-30. Berkata Al-Imam An-Nawawi, babu syafa'ah, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan syafaat. Syafaat yang dimaksudkan dalam bab ini adalah menjadi penengah atau menjadi perantara bagi yang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Sekali lagi yang dimaksudkan, coba aku setel sound system seperti yang biasa. Syafaat yang dimaksudkan dalam bab ini adalah menjadi penengah atau perantara bagi yang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Naam. Misalnya seorang dia menjadi penengah kepada orang yang mempunyai urusan agar terbantu urusannya, terutama berkaitan dengan penguasa ataukah dengan yang lain. Nah, sebagaimana telah dimaklumi bahwa tidak setiap orang ya bisa berhubungan dengan penguasa, atau tidak setiap orang bisa menjadi pembantu atau perantara untuk terlaksananya sebuah urusan. Maka dari itu dalam bab ini namanya syafaat. Namanya syafaat. Maka dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa syafaat itu ada beberapa jenis atau ada beberapa macam ya. Yang pertama, syafaat yang diharamkan. Syafaat yang diharamkan, yaitu menjadi perantara untuk sesuatu yang diharamkan.
terlaksana sesuatu yang diharamkan. Misalnya menjadi syafaat untuk hudud, untuk penegakan hukum tatkala perkaranya telah sampai di pengadilan. Jadi ketika meminta keringanan atas hukum Allah ketika perkaranya telah sampai di pengadilan, ini haram. Apakah karena kedudukannya atau karena yang lainnya? Sebab di dalam Islam, ketika ada ketetapan hukum terhadap suatu tindakan kriminal, itu masih bisa bernegosiasi untuk menyarankan kepada pelaku tindak pidana itu untuk bertaubat sebelum perkaranya sampai di pengadilan. Tapi ketika perkaranya sampai ke hakim atau ke imam, itu tidak boleh lagi ada syafaat di sana. Karena barang siapa yang melakukan pembelaan berarti dia telah berupaya untuk merubah hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia telah berupaya untuk merubah hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah, kalau seandainya Fatimah itu dia mencuri, maka akan aku potong tangannya. Atau begitu pula dalam beberapa kasus yang lain, yang datang keluarganya, ahli warisnya untuk meminta syafaat kepada Rasulullah, tetapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama, syafaat yang diharamkan. Ini tidak boleh memberikan syafaat kepada seseorang yang wajib atasnya penetapan hukum dari hukum-hukum Allah apabila perkaranya telah sampai di pengadilan. Nah, yang kedua, memberikan syafaat kepada sesuatu yang haram. Memberikan syafaat kepada sesuatu yang haram. Nah, misalnya dia membantu seseorang untuk melakukan tindakan penipuan, atau ketika dia tahu misalnya barang yang dijual oleh saudaranya adalah barang yang rusak, tetapi dia membantu untuk menawarkannya kepada kenalannya, kepada relasinya. Dia bujuk relasinya, dia menjadi perantara, sehingga relasinya itu karena percaya sama dia, maka barang tersebut dibeli oleh relasinya. Padahal dia tahu bahwa barang tersebut adalah barang yang rusak. Ini menjadi syafaat terhadap sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga, di antara jenis-jenis syafaat ini adalah syafaat terhadap sesuatu yang diperbolehkan. Syafaat terhadap sesuatu yang diperbolehkan. Ya, misalnya dia ditawari suatu barang oleh seseorang dengan nilai yang mahal, lalu dia ingin membelinya tapi dengan harga yang mungkin agak murah, maka dia cari orang yang bisa memberikan syafaat kepadanya terhadap penjual. Barangkali kerabat penjual atau orang yang dihormati oleh penjual, sehingga orang itu yang bernegosiasi dengan penjual, maka karena kedudukannya sang penjual mengurangi harga barang. Ini boleh. Dan demikian apa? Boleh. Nah, ini termasuk diantara wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong
dalam kebajikan dan ketakwaan. Naam, termasuk diantara tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Kemudian kita masuk pada bahasannya, beberapa mukaddimah yang ana berikan. Berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, jangan dirubah-rubah. Kalau sound system itu stylenya rubah sedikit, nanti dia berubah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Surat An-Nisa ayat 85. Naam. Ini di dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa taala berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanah. Barang siapa yang memberi pertolongan, memberi syafaat dengan syafaat yang baik. Syafaat yang baik, yakun lahu nasibun minha, maka dia niscaya akan memperoleh pahala dari pertolongan yang baik yang dia lakukan itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang yang berusaha dalam suatu hal lalu menghasilkan kebaikan darinya, maka dia berhak mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut berupa pahala sebagai akibat dari tindakan perbuatan baiknya itu. Maka ini adalah dalil yang mengarahkan, yang menunjukkan tentang adanya fadilah, keutamaan bagi orang yang memberikan syafaat. Orang yang memberikan syafaat. Nah, kita masuk pada hadis-hadisnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, hadis yang ke-251. Wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Ash'ari yang Allah telah meridainya, dia berkata, Abu Musa al-Ash'ari adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga adalah dai yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Ya, Abu Musa ini termasuk dai, ya, dai Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang dai, beberapa negeri. Di antaranya adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berasal dari Yaman. Beliau berkata, dan terkait dengan negeri Yaman ini, ya, negeri yang berkah. Nah, kalau kita baca riwayat-riwayat hadis, itu sangat banyak sekali kita jumpai adalah rijal-rijal yang berasal dari negeri Yaman, berasal dari negeri Yaman. Dan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Musa ini pernah membawa rombongan
berbondong-bondong datang dari negeri Yaman ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk datang dan hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalau kita lihat di negeri Yaman, sejak dari zaman para sahabat sampai zaman para imam-imam terakhir pada masa Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-San'ani, dan terus ke bawah, itu banyak para ulama yang berbondong-bondong datang ke negeri Yaman untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i itu lebih dari sekali datang ke negeri Yaman. Datang ke negeri Yaman, belajar, pergi lagi, datang lagi ke negeri Yaman, pergi lagi, datang lagi ke negeri Yaman, begitu. Untuk apa? Belajar. Duduk di majelisnya Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Begitu pula Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah. Datang ke negeri Yaman berkali-kali untuk belajar dari para imam-imam ahlul hadis di negeri Yaman. Di antaranya adalah Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Dan Anda pernah dengar, bukan sekali dua kali, dari guru-guru Ana ketika di negeri Yaman, itu mereka mengatakan bahwa di dalam sejarah negeri Yaman itu tidak ada para penuntut ilmu yang datang berbondong-bondong dengan jumlah yang banyak ke negeri Yaman untuk menuntut ilmu sejak dari zaman Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani sampai zaman Al-Imam Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, itu kecuali atau yang sebanyak yang datang pada dua majelis ini. Datang pada majelisnya Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, kemudian datang pada majelisnya Al-Imam Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Dan kita tahu ya, negeri Yaman melahirkan banyak ulama. Negeri Yaman melahirkan banyak ulama, baik ulama di bidang fiqih maupun di bidang hadis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan negeri Yaman. Kata beliau, Allahumma barik lana fi Yamanina wa fi Syamina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di negeri Yaman kami dan di negeri Syam kami. Negeri Yaman dan negeri Syam didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Nah, Abu Musa salah seorang sahabat yang berasal dari Yaman. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqala ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba." Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajah, apabila datang kepada beliau orang yang punya keperluan, datang kepada Nabi orang yang punya keperluan. Dan subhanallah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sejumlah akhlak yang terpuji, sifat yang terpuji, dan tidak membatasi antara beliau dengan rakyat, dengan orang biasa. Sampai-sampai sifat-sifat ini diwariskan oleh para sahabat-sahabat beliau. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh siapa saja, bebas. Apakah orang itu punya kedudukan atau tidak punya kedudukan? Bahkan sampai Arab Badui pun datang di hadapan Rasulullah, kadang marah-marah juga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diwarisi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq
tidak ada sekat antara penguasa dan rakyat. Begitu juga pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, ya, sampai-sampai ketika utusan-utusan dari Romawi datang menghadap para khalifah dan mereka melihat kehidupan para khalifah yang demikian tercengang, berbeda dengan raja-raja di negeri-negeri mereka. Ya, kalau raja di Romawi itu tinggal di dalam benteng yang kokoh, ya, tidak pernah bertemu dengan rakyat, ya, bertemu dengannya saja susah payah, ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, bahkan terkadang membonceng para sahabat, ya, sebagaimana datang di beberapa riwayat. Kadang-kadang Nabi jalan dengan para sahabat kemudian peluk-peluk pundak sahabat, seperti yang terjadi pada Ibnu Umar. Begitu Nabi peluk pundaknya, Nabi katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang hanya sekedar lewat saja, musafir saja di jalan. Begitu juga Nabi dalam riwayat Ibnu Abbas. Nabi pegang tangan Ibnu Abbas, Nabi katakan, ya gulam inni u'alimuka kalimatin. Hai anak muda, aku hendak ajar engkau satu kalimat, beberapa kalimat. Begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan, Nabi membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini tawadhu dan sejumlah adab yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Allah Tabaraka wa Taala mengatakan, innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang berakhlak yang mulia, ya. Engkau adalah orang yang berakhlak yang mulia. Ya, maka orang datang kepada Nabi, datang minta hajat. Orang punya kebutuhan datang. Kadang datang minta makanan, kadang datang minta uang, kadang datang macam-macam. Bukan hanya minta nasihat. Dan subhanallah, ya, kalau kita lihat kehidupan para ulama ahlul hadis dari zaman ke zaman seperti itu. Sampai-sampai di Haramain, ya, kota Makkah itu pernah ada beberapa pemuda yang datang bertamu di rumah Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih, pemuda dari negeri Yaman, ya. Datang bertamu bukan untuk menuntut ilmu, tapi datang bertamu mau meminta syafaat, meminta bantuan dari Syekh Ibnu Baz, ya, karena mereka tabrak lampu jalan. Ada beberapa pemuda di negeri Saudi, ya, sudah malam mereka tabrak lampu jalan, takut sama askari, datang minta syafaat di Syekh Ibnu Baz. Sudah malam, datang di rumah beliau, satpam usir. Tapi karena Syekh dengar suara mereka, turun datang keluar, suruh bukakan pintu. Malah Syekh sudah siapkan makanan untuk mereka. Begitu datang belum bicara apa-apa, disuruh makan sama Syekh. Makan dulu. Makan sampai sudah kenyang, tanya Syekh ada urusan apa. Baru mereka sampaikan hajatnya. Dikasih uang sama Syekh Ibnu Baz, pulang. Begitu pula para imam yang lain. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidhana wa hafidhahullah, itu kalau bertamu ke rumah beliau, pulang selalu diberikan ongkos. Ya, nanti mau diambil dari mana, ya, yang jelas beliau pasti beri ongkos. Dan anak sendiri pernah merasakan ketika ketemu dengan salah seorang ulama kibar negeri Yaman, ya, Syekh Muhammad As-Sumali, seorang ulama yang kata Syekh Mukbil di dalam wasiat Syekh Mukbil itu bahwa kalau terjadi perselisihan di antara para ulama, maka datanglah kepada Syekh ini minta nasihat kepada beliau. Karena saya pun sering meminta nasihat kepada beliau, kata Syekh Mukbil. Dan ana pernah datangi beliau. Ana duduk di majelis beliau, belajar beberapa kitab dari beliau. Nah, suatu ketika ana ketemu beliau dan beliau undang ana makan siang. Itu ana makan siang sampai di rumahnya. Begitu sampai di ruang tamunya, sebelum makan cerita. Ana waktu itu gunakan kesempatan itu untuk meminta tinggal di beliau punya markis beliau.
namanya Jami'ul Khair. Jami'ul Khair. Ana sudah belajar kurang lebih di majelis beliau itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan, jadi sudah tidak asing. Nah, begitu Ana mau minta tinggal, itu beliau tidak izinkan. Beliau katakan, man arrafak, siapa yang kenal engkau? Ana bilang, ya kita sudah saling kenal. Ana sudah dulu di majelis antum lama, ya sudah belajar. Dikatakanlah, ya ini kita kenal ini sebatas Anda muslim, saya muslim. Tapi yang saya inginkan siapa yang kenal identitas kamu? Ya, bagaimana latar belakangmu? Engkau pernah tergolong di dalam gerakan-gerakan apa? Apakah gerakan-gerakan hizbiyah atau harakiyah atau organisasi-organisasi yang menyimpang mungkin? Maka siapa yang kenal engkau? Anda bilang tidak ada yang kenal Ana. Karena Ana dari Indonesia timur jauh sekali. Anda bilang lah kalau begitu tidak bisa, saya tidak bisa terima Anda. Saya bilang ya Syekh, saya butuh belajar. Dia bilang ya belajar di sini, tapi tinggal tidak bisa. Butuh rekomendasi. Butuh rekomendasi. Terjadi pembicaraan panjang lebar dengan beliau. Beliau waktu itu nasihati ana untuk datang ke makbar, datang ke majelisnya Syekh Muhammad Al-Imam waktu itu. Tapi ana makan satu nampan dengan beliau, makan satu nampan satu piring. Selesai makan, ya beliau cerita-cerita. Ana mau pulang, beliau kasih uang. Kasih uang itu kalau ana convert ke uang Indonesia kurang lebih mungkin sekitar 1 juta begitu. Kasih uang. Ana bilang Syekh lah ya juz, dah boleh. Kata bilang lah, hot ambil. Ana bilang lah aib. Ana bilang aib, dah boleh. Indana aib, ini menurut kita ini dianggap aib. Kata bilang lah, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasul tidak anggap ini aib. Ambil. Ana ambil uang. Tuh ana ambil uang, ana bilang Syekh ana mau tinggal di sini bukan mau uang ini. Kata bilang lah ini ambil uang. Ambil uang, Anda belum bisa tinggal di sini karena tidak ada yang kenal Anda. Sudah ana ambil uang. Ana ambil uang, ana pulang. Ana pulang. Tapi ana masih belajar di beliau seperti biasa. Kalau ketemu anak, beliau sering salam. Atau kadang-kadang anak yang salam duluan. Ya, tapi tinggal dia bisa. Begitu para ulama negeri Yaman. Begitu pulang kasih uang. Kasih uang. Dan beberapa masyayikh yang anak ketemu seperti itu. Kadang mereka tanya, antum punya kitab apa? Sudah punya kitab ini apa belum? Ya ditanya. Tanya kadang dinasihati, antum harus duduk di majelis ini, duduk di majelis ini, begitu. Tapi subhanallah, ala kulli hal itulah para ulama. Mereka benar-benar melayani umat. Ya, bukan hanya ilmu, tetapi dengan apapun yang mereka punya. Ya, orang kadang datang minta utang, minta bayar utang kepada para masyayikh. Ya, datang ya Syekh, anak terlilit utang, ya, tolong, ya Syekh kasih, bantu. Walaupun dia sendiri, ya mungkin pas-pasan, ya kita tidak tahu. Ya mungkin di belakang istrinya menggerutu, ya, tapi mungkin tidak juga ya, karena beda sama istri-istri kita, ya lain. Maka, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah para masyayikh. Ya apa yang mereka punya mereka kasih. Mereka kasih. Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih, suatu ketika datang orang Badui kepada beliau, datang minta hajat. Ya Syekh, saya terlilit utang. Saya punya utang sekian. Jadi ya kurang lebih begitu 50 rial lah. Ya saya suruh ambil cek, tulis. Pergi minta. Begitu orang itu sampai ke sana, di kwitansi ini, karena dia tidak tahu ya. Dia tidak tahu di kwitansi ini ada tulis bilangan dan tulis angka. Jadi karena dia tidak tahu ada tulis bilangan, ya mungkin karena dia juga tidak bisa baca. Jadi dia tambah 1 titik. Tambah 1 titik, akhirnya dia jadi yang 50 jadi 500. Begitu kasih ke kasir lihat loh, ini yang di angka 500. Yang di bilangan kok 50. Oh ini tidak benar, orang ini penipu ini. Dia telepon Syekh Ibnu Baz, Syekh, ada si fulan datang dengan bawa cek dari antum. Oh iya benar. Ini jumlahnya beda Syekh, kok di bilangannya 500, di angkanya 50. Kata Syekh, oh iya 500, yang benar 500. Ya,
Kasihkan dia 500. Setelah dikonfirmasi kepada Syekh Ibnu Baz katakan ya mungkin 50 kurang, hajat orang itu 500 sebenarnya. Tapi dia mungkin takut bilang ke anak kalau hajatnya 500. Ya, subhanallah. Itulah akhlak para ulama. Kita belum bisa mencontoh. Kalau kita sekarang ini mencontoh, subhanallah, istri kita bisa banting barang-barang semua di belakang di dapur. Repot. Ya. Nah, atau kadang-kadang kita masuk keluar rumah mereka sudah tidak sapa kita. Gara-gara kita mau mencoba untuk meneladani para ulama dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang kesenjangan pengetahuan, ya, perbedaan pengetahuan dan perbedaan keimanan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Idza atahu talibu hajatin," kata Abu Musa, apabila datang seseorang kepada Rasulullah untuk minta keperluannya, minta keperluan. Ini ulama loh, bukan saudagar. Ya, ulama. Ya, ulama itu bukan hanya datang minta ilmu, tapi datang minta uang juga. Ya. Nah, begitu ketika ada orang datang kepada Rasulullah untuk minta keperluannya, maka apa kata Abu Musa? Aqbala ala julasaihi faqala ishfa'u tu'jaru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya hadapkan wajah beliau kepada para sahabat. Nabi kan selalu duduk dengan sahabat tuh, ya. Misalnya duduk di masjid pasti ada sahabat juga banyak yang kitari beliau. Kalau beliau jalan juga pasti banyak yang ikut, ya. Beliau duduk di bawah pohon ya pasti banyak yang ikut sahabat. Jadi kalau datang orang asing yang tidak dikenal oleh Rasulullah atau orang lain selain dari jamaah yang ada di situ datang minta hajat, keperluan, itu Rasulullah biasanya hadap kepada sahabatnya. Hadap wajah kepada sahabat. Kemudian kata beliau, isfa'u tu'jaru, bantulah dia, nanti kalian dapat pahala. Ya. Kalau kita kan ya bukan itu ya, bantu dia nanti kau dapat bunga sekian ya. Nah, misalnya 1 juta dapat 1.200.000. Tapi Rasulullah di sini apa? Isfa'u tu'jaru, bantu dia nanti dapat pahala, bukan dapat bunga tapi dapat pahala. Ya, ini kalau Rasulullah dan para sahabat itu iming-imingnya akhirat, ya. Iming-imingnya akhirat. Apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini, motivasi mereka itu akhirat. Kalau kita beda ya, apapun yang kita lakukan di dunia motivasinya ya dunia juga, ya, motivasi dunia. Nanti kalau bikin satu kira-kira dapat untung 2 atau tidak misalnya. Ini anak-anak butuh rezeki sekian ini. Oh ya, tapi kalau anak kasih gini kira-kira dapatnya apa? Ya, ada lebih apa tidak? Gitu. Nah, ini kata Rasulullah tidak, isfa'u tu'jaru, bantu dia nanti kalian dapat pahala, dapat balasan di akhirat. Gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah? Wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Ya. Kata Abu Musa, Allah senantiasa memenuhi apa yang dikatakan oleh nabinya, apapun yang disukainya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Allah senantiasa memenuhi apa yang dikatakan oleh nabinya, apapun yang disukainya. Kata Imam Bukhari, kata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Akhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah penting ya, berkaitan dengan bab syafaat. Bab syafaat ini menjadi perantara atau penghubung kepada seseorang untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Maka di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, anjuran untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan seorang muslim. Nah, baik akhirnya terpenuhi atau tidak, tapi yang jelas dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan seorang mukmin. Nanti mau terpenuhi atau tidak ya yang jelas dia sudah berusaha. Ya, dia sudah berusaha untuk apa? Memenuhi kebutuhan seorang mukmin. Bahkan ya ikhwan, memenuhi kebutuhan seorang mukmin ini termasuk di antara
kriteria seorang mukmin yang baik. Karena hakikatnya seorang muslim itu al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara terhadap muslim yang lain. Maka dari itu apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, muslim bagaimana yang bagus?" Kata Rasulullah, muslim yang bagus itu antak diadainahu. Muslim yang bagus itu adalah muslim yang engkau bayar utang saudaramu, dan engkau antudkhila ala akhika ala qalbi akhika surura, atau kama jaa fil hadis, dan engkau masukkan ke dalam hati saudaramu kebahagiaan. Ya, termasuk masukkan dalam hati saudara kebahagiaan ini, ya ceritakan tentang kebahagiaan, ya. Jangan ceritakan tentang kesusahan. Nanti saudaramu dia tidak bahagia tapi dia cukup termasuk bersedih. Orang ada gembira-gembira, antum datang ini, aduh anak tadi begini, akhirnya kegembiraannya hilang, dia jadi sedih. Ya. Tapi kata Rasulullah, muslim yang bagus itu diantaranya adalah muslim yang antudkhila ala qalbi akhika surura. Engkau masukkan dalam hati saudaramu kebahagiaan, atau engkau beri dia roti, beri dia makan maksudnya, ya. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, cerita tentang membantu kebutuhan saudara sesama muslim ini tergambar dalam kehidupan para salaf itu luar biasa sekali. Ana ingin ceritakan suatu kisah. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah, tamu Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang yang paling luar biasa dalam memuliakan tamu, dan itu kebiasaan orang Arab, bangsa Arab. Bangsa Arab itu punya kebiasaan memuliakan tamu. Ya, asal ada tamu saja tuh mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada tamu. Ya. Sampai-sampai itu ya berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim itu ya. Begitu ada malaikat datang dalam bentuk manusia, Nabi Ibrahim datanya macam-macam. Sudah, ini orang tidak kenal, dari jauh sudah duduk potong kambing. Ya, potong kambing masak enak-enak, kasih keluar mau makan, malaikat bilang kami tidak makan. Baru Nabi Ibrahim kaget, ya Allah, ini malaikat. Ya, gitu. Artinya itulah kebiasaan orang Arab. Kalau kita kadang-kadang ada tamu datang jauh, kita belum suguhkan minuman, belum suguh makanan, sudah aja cerita. Kadang-kadang bukan 5 menit cerita panjang, tamu sudah lapar setengah mati. Ya, baru makanan belum datang. Kadang-kadang keluarga juga tidak peka, ini ada tamu tidak cepat-cepat masak apa yang mau dikasih, tidak. Tunggu juga kadang-kadang sampai kita perintah, tolong bikin ini, kasih tamu jadi malu hati. Tidak usah Ustaz, Anda mau buru-buru pulang. Padahal memang dia belum mau pulang tapi jadi malu hati. Nah, tunggu makanan tidak keluar. Ya, istri lagi tidur, kadang-kadang lagi ya macam-macam. Ya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini akhlaknya para nabi, ya. Sampai-sampai antum tahu cerita tentang Hatim, ya. Itu dia paling terkenal di bangsa Arab ketika itu sebagai orang yang paling hebat dalam memuliakan tamu. Terkenal kemana-mana, sampai ke Persia, sampai ke Eropa, sampai ke Syam, ya, terkenalnya dia itu. Padahal ini masih musyrik, ya, masih musyrik. Maka suatu ketika raja itu dengar tentang orang ini, kehebatannya dalam memuliakan tamu, dan raja tahu kalau dia ini punya kambing yang paling dia sayang. Kambing apa kuda begitulah. Lalu setiap tamu datang begitu terkenal. Maka raja ini ingin tes, kirim ajudan utusan, pergi bertamu di orang itu dan minta dia punya hewan yang paling dia sayangi itu untuk saya. Maka utusan ini pergi. Ternyata utusan ini sampai seluruh hewan yang biasa disembelih oleh tuan rumah ini sudah habis, kecuali hewan peliharaan yang paling dia sayangi. Tanpa bicara banyak dia sembelih untuk kasih makan tamu. Begitu tamu sudah makan enak habis begitu, siang baru dia tanya, kebutuhan kalian ini apa? Kata mereka, ya Tuan, raja kami pengen minta dengar kalau Anda punya hewan yang paling disayangi, bagus. Ya, raja kami pengen minta itu hewan.
Kata dia, ya terlambat bilang, sudah ana sembeli yang tadi kalian makan. Maka pulang dilaporkan kepada raja, akhirnya raja kirim hadiah. Ini memang benar-benar luar biasa orang ini, bukan hanya sebatas yang didengar, tapi memang benar-benar luar biasa. Ya, kalau kita kadang-kadang ya mau sembelih hewan lihat yang sudah sakit, ya masih sehat sabar, ya sabar. Maka ini akhlak memuliakan tamu. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Ya. Maka suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah. Ini tamu Rasulullah. Ya Rasulullah, ya kehidupan Rasulullah ya biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita baca Al-Adabul Mufrad itu, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan bahwa kadang-kadang di rumah mereka itu, dapur mereka, tungku mereka itu tidak menyala selama beberapa hari. Ya, kesederhanaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kondisi begitu bukan berarti Rasulullah tidak bisa memberi. Karena mau memberi tidak harus kaya. Ya, memberi tidak harus kaya. Sampai-sampai ya ikhwan, begitu Rasulullah datang tamu ini, Rasulullah umumkan kepada para sahabat, siapa yang mau jamu tamuku ini malam ini? Para sahabat, sahabat Ansar ya, seorang sahabat Ansar tanpa pikir panjang. Di rumah ini ada perbekalan atau tidak ada perbekalan, pokoknya dia katakan, saya ya Rasulullah. Ini namanya orang mau berebut pahala ya, tanpa pikir di belakang ini siap apa tidak siap. Pokoknya yang jelas saya ya Rasulullah. Sudah Rasulullah, dia jamu tamu. Pulang ke rumah, tanya istrinya. Ternyata di rumah mereka juga tidak ada makanan, yang ada cuma gandum yang nanti mau diolah untuk makanan balita mereka. Ya. Apa kata suaminya? Sudah kalau begitu, nanti malam masak saja, taruh makanan. Begitu tamu datang, ya padamkan ini lampu ya Anda. Nanti saya pura-pura makan saja di piring yang kosong, yang ada makanan ini dikasih untuk tamu. Maka singkat cerita terjadi apa yang terjadi. Wah, tamu segar, makan enak, tidur nyenyak. Ini tuan rumah lapar. Ya, lapar. Besok paginya pada sholat subuh Rasulullah tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan menyampaikan pujian malaikat kepada sahabat Ansor yang menjamu tamu ini. Ya. Nah, itulah sejumlah kisah-kisah tentang bagaimana para aulia was salihin, para wali-wali Allah dan orang-orang saleh, mereka memperlakukan tamu-tamu mereka, ya. Benar-benar mereka memuliakan tamu mereka. Nah, orang datang minta hajat, minta keperluan. Kata Rasulullah, "Isfa'u jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba." Ya, berilah bantuan, niscaya kalian pasti akan diberikan pahala oleh Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan, memenuhi atas lisan nabinya apa yang disukainya. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah atau sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Sampai di dalam hadis ya dari sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah itu suatu ketika Rasulullah utus dia ke Bahrain. Bukan Bahrain sekarang ya. Bahrain sekarang itu beda dengan dulu, ada perubahan. Tetapi suatu kota yang namanya Bahrain di zaman itu, lalu diutus untuk ambil zakat ya, ambil jizyah, upeti ya dari orang-orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi yang hidup di bawah pemerintah pengamanan ya. Pengamanan, perlindungan kaum muslimin itu mereka harus bayar pajak. Upeti namanya jizyah. Mereka bayar, diambil oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah.
Dia kumpulkan, dia bawa di hadapan Rasulullah. Begitu dia pulang, kumpulkan ini harta ini, pagi itu dari malam itu sahabat-sahabat sudah dengar ya, kalau Abu Ubaidah ini sudah datang. Karena kota Madinah di zaman Nabi itu besarnya 10 hektar. 10 hektar di zaman Nabi, begitu para ahli sejarah katakan. Tapi 10 hektar itu sekarang semua sudah termasuk Masjid Nabawi. Sudah termasuk Masjid Nabawi. Jadi seluruh kota Nabi di zaman Nabi itu sekarang ini ada dalam wilayah Masjid Nabawi ya. Kalau Allah takdirkan suatu saat ya Anda pergi nanti ke haji atau umroh, nanti lihat besarnya Masjid Nabawi itu. Besar. Di tengah-tengah masjid itu saja ada jalan yang seluasnya ini ke masjid ini. Itu jalan untuk orang mondar-mandir. Itu jalan di dalam masjid. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, jadi informasi tentang kedatangan Abu Ubaidah itu tersebar dengan cepat. Ya zaman itu ya. Zaman sekarang saja kalau ada bantuan-bantuan itu kan pasti tersebar cepat ya, walaupun jauh tapi sudah tersebar. Ya, ini Abu Ubaidah datang dengan perbekalan, tersebar di kota Nabi. Para sahabat sudah tahu nih Abu Ubaidah sudah datang, pokoknya besok ini kita pasti dikasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi itu mereka datang sholat di Masjid Nabawi. Datang sholat, selesai sholat fata'arabu. Mereka saling tampakkan wajahnya. Jadi kalau duduk di belakang begini atau angkat-angkat muka supaya Rasulullah itu kalau selesai sholat ya balik menghadap para sahabat sambil zikir ya, supaya Rasulullah lihat, oh ya si fulan hadir, si fulan hadir, si fulan hadir, supaya mau bagi jatah ya. Begitu Rasulullah lihat gelagat para sahabat demikian, Rasulullah tersenyum. Rasulullah katakan, aku menyangka bahwa kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Kata mereka, iya ya Rasulullah, kami sudah dengar. Dia datang bawa harta dan di dalamnya ada hak kami ya. Maka kata Rasulullah, ya sudah, memang ada hak kalian, ambil ya. Rasulullah bagi seluruh harta itu untuk mereka, untuk para sahabat. Tapi apa kemudian kata Rasulullah? Fa wallahi mal fakhra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, tetapi yang aku takutkan menimpa kalian itu adalah ketika Allah membukakan pintu-pintu dunia ini kepada kalian. Yani Allah buka rizki yang banyak, nikmat yang banyak. Ya coba antum bayangkan, kalau orang kadang-kadang tidur dalam keadaan lapar itu kan dia rajin sholat malam ya, rajin sholat subuh pagi. Tapi kalau tidur dalam keadaan kenyang, kadang-kadang sholat subuh jam 8, jam 9 ya, terlalu kenyang ya. Maka memang di ma'had itu makan malam harus sedikit, tidak boleh banyak. Nah, kalau terlalu banyak nanti tidurnya susah bangun subuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu. Coba, fa wallahi mal fakhra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika Allah tubsata dunya alaikum, dibukakan dunia ini kepada kalian. Coba antum bayangkan orang kalau sibuk dengan urusan dunia ini ya. Kadang-kadang orang kalau sudah sibuk dengan urusan dunia, pasti agamanya lemah, pasti. Kenapa? Karena dunia dan agama tidak bisa jalan sama. Jadi kalau ada orang bilang, kita kan dunia dan akhirat harus sama-sama, tidak bisa, tidak benar. Tidak benar. Coba antum bayangkan, satu hari itu 24 jam. Waktu dunianya berapa, waktu akhiratnya berapa? Ya kalau sholat ya paling satu sholat 5 menit. Ya kalau 5 kali 5 25 menit, belum sampai 1 jam ya. Sementara 23 jamnya untuk apa? Jadi tidak bisa. Maka dunia dan akhirat tidak bisa sama, dalam perlakuannya tidak bisa sama. Maka dari itu kata para ulama, barang siapa yang dunianya lebih, pasti akhiratnya kalah. Barang siapa yang akhiratnya lebih, pasti dunianya kalah. Pasti apa? Dunianya kalah. Memang ada orang-orang tertentu yang akhiratnya bagus dan Allah juga melimpahkan kepada mereka dunia ya. Tapi ini bukan keumuman ya. Bukan keumuman. Maka umumnya ikhwan, ya Rasulullah takutkan
ketika manusia ini dibukakan dunia kepada mereka. Sehingga apa kata Rasulullah? Kalian akan berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mencari, mengambil dunia itu sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian binasa dan kalian pun akan binasa sama dengan mereka. Coba hari ini saja antum lihat. Tidak usah susah-susah. Ketika Allah bukakan misalnya emas di mana? Di Gunung Botak. Orang tidak mau tahu Gunung Botak itu hutan atau kota, pokoknya tidak ada saudara, tidak ada saudara, pokoknya dia datang ke sana. Ya. Nanti sampai di sana baru pikir mau tinggal di mana, bangun tenda kah atau gimana, itu urusan lain. Tapi yang jelas dia tahu ada emas begitu. Dia ada dunia. Tapi coba ketika orang katakan di sana ada seorang ulama besar datang untuk membacakan hadis-hadis Rasulullah, datang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tafsiran yang fasih kepada kalian, yang sahih kepada kalian. Tidak ada satu orang pun yang datang. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang datang. Padahal inilah hakikatnya apa? Keselamatan. Inilah keselamatan yang sebenarnya. Jalan keselamatan yang sebenarnya. Jalan kebahagiaan yang sebenarnya. Inilah, maka dari itu Rasulullah takutkan ketika Allah bukakan dunia kepada kalian. Karena orang-orang sebelum kalian telah Allah bukakan kepada mereka dunia dan mereka berlomba kepadanya, akhirnya mereka binasa, dan kalian pun kalau mengikuti jejak mereka maka kalian pun akan binasa. Bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki dunia. Boleh saja. Selama dunia itu tidak membuat dia sampai lalai dari kewajibannya, boleh saja. Tetapi umumnya ya ikhwan, kalau manusia sudah sibuk dengan dunia, maka dia hanya punya waktu tersisa saja untuk perkara agama. Padahal orang kalau waktu tersisa untuk perkara agama, itu dia sudah tidak bisa bikin apa-apa. Dia sudah tidak bisa jadwalkan waktu. Syukur-syukur kalau dia bisa jadwalkan waktu. Dia punya waktu ini dia harus belajar agama, waktu ini dia harus urusan dunia, tapi jarang ada. Kenapa? Karena orang kalau urusan dunia begitu dia duduk di majelis ilmu, dah sampai 5 menit pasti dia tidur. Ya, sampai 5 menit tidur. Ya sudah, syukurlah dia masih datang, gitu kan. Tapi kalau dia sudah tidak datang, ya lebih repot lagi. Ya. Maka ikhwana fiddin azza ya Allah wa ini yang Rasulullah khawatirkan. Maka dari itu kita lihat ya. Kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa isfa'u tu'jaru. Berilah bantuan, kalian akan diberi pahala oleh Allah. Jadi apa? Motivasinya adalah motivasi akhirat ya. Motivasinya adalah akhirat. Dan hal ini turun kepada murid-murid Rasulullah, para sahabat. Karena motivasi mereka itu akhirat. Mereka dengan Rasulullah setiap saat itu bicaranya akhirat. Rasulullah juga motivasi mereka untuk akhirat, memberikan janji-janji akhirat. Maka itu tertanam dalam hati mereka, dalam lubuk hati mereka. Sampai-sampai mereka pun kalau melakukan aktivitas dalam keduniaan, itu targetnya juga target akhirat. Targetnya akhirat. Nah, begini saja, kalau antum misalnya duduk dengan pebisnis kelas ulung, ya, bicaranya tentang bisnis hari-hari, maka antum akan tertular. Dalam kondisi bagaimanapun motivasinya juga adalah bisnis, keuntungan dunia. Tapi kalau antum duduk dengan orang yang bicaranya akhirat, maka antum akan terkontaminasi dengan pemikiran itu, maka target antum juga akan akhirat. Nah, para sahabat begitu. Tergambar dalam kehidupan mereka. Sampai-sampai kalau Rasulullah duduk dengan para sahabat, lalu Rasulullah katakan begini, minta. Apa yang diminta oleh para sahabat? Ya Rasulullah, aku minta supaya bersama dengan engkau di surga. Ya kan? Rasulullah katakan ada yang lain. Tidak ada lagi ya Rasulullah. Ini motivasi ya. Beda kalau kita disuruh minta. Ya Rasulullah, anak minta kalau bisa ya mobil yang bagus ya Rasulullah. Kalau bisa ya rumah ini belum jadi ya Rasulullah, saya minta kalau bisa ya uang mau bangun rumah yang bagus ya. Dan begitu. Ya ini para sahabat tidak. Begitu ketika Rasulullah suruh minta, ya Rasulullah aku minta supaya dekat dengan engkau. Dekat dengan engkau di surga ya Rasulullah. Rasulullah bilang ada yang lain. Tidak ada lagi. Begitu juga dalam kisah yang lain, orang lain Rasulullah katakan minta. Dia katakan ya Rasulullah, doakan saya supaya masuk surga. Begitu juga ketika ada ibu-ibu datang penyakit ain. Penyakit apa? Mati-mati ayam. Ya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya sembuh. Rasulullah katakan, iya. Kalau saya doakan kepada Allah supaya engkau sembuh itu insya Allah bisa. Tapi kalau engkau bersabar,
maka balasanmu surga. Pilih mana? Ya Rasulullah, kalau begitu tidak usah doakan saya sudah sembuh. Ini saya, biarkan saya begini saya, supaya saya masuk surga. Ya. Tapi ya Rasulullah, saya ini kalau penyakit datang aurat sering tersingkap. Doakan saja supaya aurat saya tertutup kalau penyakit ini datang. Kata Rasulullah, ya sudah, ini yang didoakan. Ya. Coba kalau kita, kalau kita subhanallah, ini sudah urusan surga nanti. Yang penting sembuh dulu. Yang penting apa? Sembuh. Tapi ini subhanallah. Kenapa? Kenapa para sahabat begitu? Karena mereka duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bicaranya adalah akhirat, tentang kebahagiaan akhirat, ya, tentang janji-janji Allah di akhirat, ya. Dunia itu dimotivasi oleh Rasulullah untuk mendapatkan akhirat, maka itulah yang ada dalam benak mereka, tertanam dalam, ya, sehingga pandangan mereka pun begitu. Nah, kalau kita kan tidak. Kenapa? Ya karena teman gaul kita salah, teman bergaul kita salah. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini terdapat pelajaran penting bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dalam mengajar. Orang yang paling baik dalam mengajar. Coba lihat di sini ya. Rasulullah itu sebenarnya bisa tunjuk saja, iya. Di antara sahabat misalnya, Rasulullah, sahabat yang duduk dengan Rasulullah itu kan juga ada saudagar-saudagar kaya, ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang punya harta berlimpah. Ya, dia beli budak berapa banyak pun, kalau dia sudah mau beli ya berapa banyak pun dia beli. Dan bukan untuk dia beli lalu dia bebaskan. Tidak dapat keuntungan dunia apapun. Ya. Begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga Abdurrahman bin Auf, ya. Sampai-sampai saking kayanya Abdurrahman bin Auf ini ada cerita khurafat terkait dengan beliau. Katanya Abdurrahman bin Auf itu karena saking kayanya dia masuk surga sambil merangkak. Ini berita batil, ya, dusta, tidak benar, tidak sahih. Tapi inilah saudagar-saudagar kaya, ya, sahabat-sahabat yang kaya, pedagang, pebisnis ada, ya, dan seterusnya. Dan sebenarnya Rasulullah bisa tunjuk. Begitu ada orang datang minta hajat, Rasulullah kan lihat, itu tahu tuh sahabat yang mana yang punya kelapangan rezeki, bisa Rasulullah panggil. Abu Bakar tolong bantu dia, kan bisa. Atau ya Utsman tolong bantu dia, bisa saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Rasulullah memberikan peluang, siapa di antara mereka yang cepat untuk mengambil peluang itu. Rasulullah katakan isfa'u tu'jaru, beri bantuan kalian akan diberikan pahala. Siapa yang mau berlomba? Iya, siapa yang mau berlomba? Sama dengan kisah ketika Rasulullah bicara tentang 70.000 orang sahabat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu kan Rasulullah tidak bicara. Sahabat-sahabat begitu Rasulullah masuk, tinggalkan majelis itu, sahabat bingung, siapa mereka? Ya, ada yang bilang mereka adalah orang-orang yang masuk Islam kemudian mati dalam keadaan Islam. Ada yang mengatakan mereka adalah para sahabat Nabi, ya, dan seterusnya. Rasulullah keluar. Rasulullah katakan mereka itu adalah la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang yang masuk surga itu adalah orang yang tidak meminta ruqyah, orang yang tidak bertatayur, orang yang tidak berobat dengan cara kai. Sudah Anda jelaskan, ya, penjelasan dan perbedaan pendapat di antara para ulama di malam Ahad kemarin tentang hadis ini. Kemudian mereka adalah orang yang sangat bertawakal kepada Rabb mereka. Ketika mendengar ini, Uqasyah bin Samit, itulah Uqasyah, sahabat Uqasyah, itu dia langsung berdiri, dia katakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Berdoa kepada Allah supaya jadikan saya termasuk 70.000 orang itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Datang lagi satu orang berdiri, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan kepada Allah supaya saya termasuk mereka. Kata Rasulullah, sabaka kau Uqasyah. Terlambat engkau, Uqasyah sudah dahulu, sudah menang. Perlombaan, ya. Nah, ini sabiqu, sari'u ila magfiratin min rabbikum, bercepat-cepat, bersegera-segera. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka di sini Rasulullah membuka peluang. Siapa yang cerdas? Siapa yang lebih cepat mengambil kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat? Kata Rasulullah, isfa'u tu'jaru, beri bantuan kalian dapat pahala. Siapa yang mau berlomba di situ? Padahal bisa saja. Kata para ulama, bisa saja Rasulullah panggil seseorang, sahabat tolong bantu si fulan, sahabat tolong bantu si fulan, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peluang kepada siapa-siapa yang mau berlomba, mengambil kesempatan untuk
membeli akhirat dengan dunianya. Nah, kemudian selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ali ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dan dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi ya. Dia juga adalah sepupu Nabi ya. Karena Ibnu Abbas ini punya kedekatan dengan Nabi itu dari dua jalur. Kalau dari jalur bapaknya Ibnu Abbas ini adalah Al-Abbas. Itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Ibnu Abbas adik kakak dengan bapaknya Rasulullah. Adapun dari pihak ibu, Ibnu Abbas ini ibunya itu Ummul Fadl binti Lubabah. Ibunya Ibnu Abbas ini itu berkakak adik dengan salah seorang istri Rasulullah, yaitu Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau Ibnu Abbas ini bibinya kepada Maimunah, kepada salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Abbas sering tidur di rumah Rasulullah. Yaitu tidur di rumahnya Maimunah radhiyallahu taala anha ya, supaya mau lihat bagaimana Rasulullah salat malam ya. Sampai-sampai suatu ketika Ibnu Abbas ini tidur di rumahnya bibinya, itu dia mau lihat Rasulullah itu kalau sholat malam bagaimana ya. Maka dia pura-pura tidur. Dia tidur lebih awal. Kata dia tidak lama Rasulullah datang ya. Rasulullah tidur. Semalam Ibnu Abbas tidak tidur. Kemudian tengah malam Rasulullah bangun. Ibnu Abbas perhatikan Rasulullah bikin apa. Rasulullah bangun, kemudian bersiwak, kemudian datangi kantong tempat wudhu, Rasulullah wudhu, kemudian Rasulullah berdiri sholat malam. Ibnu Abbas bangun, datang ke tempat wudhu itu juga sama, lakukan hal yang sama, dia sholat. Dia berdiri di sisi kiri Rasulullah. Berdiri di sisi kiri Rasulullah. Jadi makmum tapi berdiri di sisi kiri. Begitu Rasulullah sadar bahwa ini ada Ibnu Abbas berdiri di sisi kiri jadi makmum, Rasulullah pegang dari pundaknya, tarik dia pindah di sebelah kanan. Ya, pindahkan di sebelah kanan. Tapi itulah kisah ya, bahwa para sahabat itu perhatian mereka kuat sekali bagaimana cara ibadah Rasulullah. Ya. Nah, maka Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhu itu beliau hijrah ke kota Madinah itu termasuk dari belakang. Beliau hijrah bersama bapaknya itu di tahun Fathul Makkah. Rasulullah dan para sahabat mau melakukan Fathul Makkah, Ibnu Abbas dan bapaknya keluar tinggalkan Makkah menuju Madinah untuk berhijrah. Jadi bertemunya di perjalanan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dia berkata, fi qissati Barirata zaujiha qala, dia bercerita tentang kisah Barirah dan suaminya. Fi qissati Barirata wa zaujiha. Naam. Dia bercerita tentang kisahnya Barirah dan suaminya. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada Barirah. Jadi suatu ketika Barirah ini ya, dia kisahnya ya, dia ini seorang budak yang dimerdekakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Barirah ini ya, Barirah ini adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia berada di bawah perlindungan suaminya yang bernama Mughith. Suaminya Barirah ini bernama Mughith. Maka ya Mughith ini dia sangat cinta dengan Barirah ini, dan ya samalah bagaimana mereka berdua menjalani hubungan suami istri. Namun di kemudian hari, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Barirah ini dia hijrah, dia sudah pindah ke kota Madinah dan dia ini sudah Islam. Jadi akhirnya dia dengan suaminya Mughith ini terpisah ya, karena agama ya. Mughith waktu itu belum masuk Islam, kemudian Barirah masuk Islam.
Nah, kemudian suaminya ini mau masuk Islam dan pingin kembali ke Barirah. Tapi Barirah ini sudah tidak mau. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Rasulullah tawarkan. Rasulullah katakan kepada dia begini, lau raja'tihi. Kalau seandainya engkau rujuk lagi dengan Mughith ini, suamimu. Qal, maka Barirah bertanya, ya Rasulullah, ta'muruni, apakah ini suatu perintah? Kata Rasulullah, qala innama ashfa'. Kata Rasulullah, bukan perintah, saya ini hanya sebagai perantara saja. Saya memberikan bantuan saja. Ya, bukan perintah. Qalat, maka dia berkata, la hajata li fih. Saya sudah tidak berhajat lagi kepadanya. Saya sudah apa? Tidak berhajat lagi kepadanya. Ini Barirah ini tidak mau lagi dirujuk sama Mughith, sama mantan suaminya, ya. Nah, ketika itu Rasulullah, Mughith ini kan masih pengen sama istrinya. Jadi Mughith ini kemana-mana pengen sama Barirah. Bahkan ada suatu kisah, ya, wallahu alam, ini ana belum tahu kesahihan kisahnya, tapi ada di dalam buku-buku fikih, ya. Ana belum sempat lakukan telaah lebih jauh. Itu sampai karena ini ada sebab munculnya hadis, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya aw yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat Allah dan Rasul. Namun barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang akan dia dapati atau seorang wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia maksudkan. Ini berkaitan dengan kisah ini. Jadi Mughith ini dia berhijrah juga itu karena ujungnya dia mau cari apa? Kembali dengan Barirah. Tapi Allahu alam, ya, kisah itu ana sendiri belum pernah telaah lebih jauh kesahihannya, asbabul wurud hadis ini berkaitan dengan kisah ini atau tidak, tapi disebutkan dalam sebagian buku-buku fikih demikian. Nah, makanya ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, di sini ketika Barirah ini dia Mughith, dia masih pengen sama istrinya, dia kejar istrinya sudah tidak mau, dia minta Rasulullah supaya jadi pemberi syafaat, ya. Rasulullah pemberi syafaat. Maka Rasulullah datangi istrinya, datangi Barirah, lalu Rasulullah katakan, lauraja'tihi, kalau saja engkau kembali kepada suamimu. Kata Barirah, ya Rasulullah, ta'muruni, apakah ini perintah? Artinya kalau perintah tidak ada pilihan lain, ya. Kalau perintah tidak ada pilihan lain. Sahabat kan gitu. Kalau Rasulullah perintah, dia mau atau tidak mau dia harus laksanakan karena itu perintah, ya. Makanya dia tanya, ya Rasulullah, apakah ini perintah? Kata Rasulullah, innama ashfa', bukan perintah, saya hanya memberi syafaat saja, memberi perantara saja. Kalau kamu mau, gitu kan? Maka dia katakan, qalat la hajata li fi. Aku tidak berhajat lagi kepadanya. Aku tidak berhajat lagi kepadanya. Nah, maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, yang paling nampak dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama tentang dibolehkannya memberi syafaat, ya. Dibolehkannya memberi syafaat. Bahkan di sini kita berikan catatan bahwa syafaat imam atau syafaat pemimpin itu bukan perintah. Bukan apa? Bukan perintah. Ya, kita kadang-kadang kalau seorang pemimpin, ya, dia punya kedudukan, dia sampaikan sesuatu walaupun hanya dalam bidang syafaat, ya kita lebih memaknai dia kepada perintah. Padahal syafaat pemimpin bukan perintah. Ya kalau perintah ya perintah, kalau syafaat ya syafaat. Ya, syafaat ya berhak ditolak sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau perintah ya tidak berhak ditolak, tidak boleh ditolak. Kalau perintah, ya. Nah, maka ini yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jika seorang budak wanita, dia sudah merdeka secara penuh. Kan nanti kalau kita belajar tentang budak ini, itu ada orang yang merdekanya baru setengah. Ya. Ada yang dia merdekanya baru setengah, setengahnya dia sudah merdeka.
tapi setengahnya dia masih punya tanggungan, ya. Misalnya budak yang dijanjikan merdeka dengan membayar sejumlah uang misalnya, ya, dan seterusnya. Nah, maka kita berikan di sini keterangan bahwa kalau seorang budak wanita dia sudah merdeka secara penuh, ya, sementara suaminya itu masih budak, ya, dan dia masih berada di bawah kekuasaan suaminya, maka budak wanita itu berhak untuk membatalkan pernikahannya. Berhak untuk apa? Membatalkan pernikahannya. Karena kalau orang merdeka dengan budak, itu kedudukan orang merdeka nanti dalam pandangan syariat dia punya hak-hak yang lebih atas budak. Iya. Kenapa? Karena budak itu bagaimanapun dia punya hak terkait dengan tuan. Ya, dia punya hak terkait dengan tuannya. Ya, makanya dari itu kalau ada yang membebaskan budak, maka hak warisnya budak itu kepada orang yang memerdekakan. Hak wala namanya, ya. Hak wala nanti ada dalam bab faraid. Tapi yang jelas kita katakan di sini, kalau seorang budak wanita dia merdeka secara penuh dan dia berada dengan ikatan pernikahan dengan suaminya yang masih budak, maka budak wanita itu berhak untuk membatalkan pernikahan. Ya. Berhak untuk apa? Membatalkan pernikahannya. Makanya di sini ketika Barirah membatalkan pernikahannya sudah tidak mau, suaminya masih kejar-kejar. Ya, tidak, saya harus saya masih mau sama dia. Kata Rasulullah, ya kalau kau kembali kepada suamimu, ya. Dia katakan, ya Rasulullah, ini perintah apa bukan? Kata Rasulullah, bukan perintah. Ya, kata dia, ya sudah kalau bukan perintah, anda sudah tidak ada hajat lagi sama dia. Ya, dia punya hak. Dia punya hak. Maka di situ ya kawan, di dalam bab ini sama dengan bab pernikahan, ya. Bab pernikahan ini ada pilihan istri. Istri punya pilihan untuk membatalkan pernikahan, itu ada. Namanya khulu. Namanya apa? Khulu dalam Islam. Ya, kalau istri itu dia tidak berhajat lagi sama suaminya dan dia tidak bisa menjalani kewajiban-kewajibannya terhadap suami, ya, bahkan ketika dia hidup dengan suaminya dia tersiksa dan dia tidak bisa berbakti kepada suaminya, maka dia punya hak untuk melakukan khulu, punya hak untuk membatalkan ikatan pernikahannya dengan suaminya. Ya, punya hak, namanya hak khulu. Hak khulu itu dia batalkan pernikahannya dengan syarat ya dia kembalikan mahar suami. Dia kembalikan apa? Mahar suami. Ya kalau wanita seperti ini maka dia punya masa iddah itu 1 kali haid. 1 kali haid saja sudah dia boleh menikah lagi. Ya. Maka dari itu para ulama berselisih pendapat apakah khulu itu termasuk fasakh atau khulu itu termasuk talak. Kalau dia termasuk talak maka masa iddahnya mesti 3 bulan. Ya. Dan kalau misalnya istri itu dia sudah ditalak 2 lalu dia melakukan khulu, kalau khulu itu termasuk talak berarti ini termasuk terhitung talak 3. Ya. Tapi kalau bagi para ulama yang mengatakan bahwa khulu itu bukan talak, maka tidak ada masalah. Dia khulu, maka itu bukan talak 3. Ya, hanya talak 2 saja. Ya. Nah, apa perlu pemahaman ini, pembahasan ini? Ya, perlu. Karena ini berkaitan dengan persoalan bisa rujuk atau tidaknya mereka. Ya. Bisa kembali lagi atau tidaknya hubungan suami istri. Nah, ini ada dalam bab nikah. Tetapi di sini ya kita singgung permasalahan ini karena memang bab ini berkaitan dengan kisah Barirah yang membebaskan dirinya dari ikatan suaminya, itu dia membatalkan pernikahan. Ya. Dia membatalkan pernikahan dengan suaminya karena dia wanita merdeka, suaminya waktu itu masih budak. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa diperbolehkan untuk menolak pemberian syafaat. Ya. Jadi kalau seorang dia memberi syafaat, walaupun dia punya kedudukan atau kita punya teman baik dengan dia, kadang-kadang kita mau menolak jadi nggak enak, ya. Tapi kita lihat, kalau ternyata syafaat yang dia berikan ada kemaslahatan bagi kita, ya kita berhak menerima. Tapi kalau kita menganggap bahwa apa yang dia berikan itu kita tidak cocok, kita tidak mau, ya kita juga berhak untuk menolak. Inilah Islam. Islam itu begini. Islam itu mengajarkan kita supaya pribadi kita itu namanya la yumari wa la yudari. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri itu, yakni tidak debat kusir dan juga tidak bertele-tele. Karena kita itu kadang-kadang karena sungkan akhirnya bertele-tele, putar sana putar sini. Tidak usah. Islam itu kalau tidak ya maaf tidak bisa. Begitu saja sudah selesai. Tidak usah putar sana putar sini, tidak usah. Ya. Dan kalau mau ya mau gitu saja. Kalau bisa ya alhamdulillah bisa. Kalau nggak bisa maaf nggak bisa. Itu tidak
Tidak ada bertele-tele. Coba antum lihat sikap para sahabiah, ya, dan para sahabat tergambar dalam biografi-biografi mereka. Sudah taruhlah di sini kisah Barirah. Barirah ketika Rasulullah katakan kalau engkau kembali kepada suaminya, ditanya, ini perintah apa bukan? Rasulullah katakan bukan perintah. Dia bilang, sudah kalau begitu saya tidak ada berhajat. Sudah, tidak bertele-tele. Ya, kalau kita serba sungkan kan nanti bertele-tele, putar dulu, cari apa alasannya. Ya, tidak usah. Islam tidak seperti itu. Pribadi seorang muslim tidak seperti itu. Kalau iya, ya iya. Kalau tidak, ya tidak. Maaf, tidak. Sudah. Tidak usah putar sana, tidak usah putar sini. Itu pribadi seorang muslim. Ya. Nah, maka kepada fiddin azani Allah wa yakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan di dalam bab syafaat ini Al-Imam An-Nawawi cuma menyebutkan 2 hadis. Ya, dengan demikian kita telah selesaikan bab syafaat. Insyaallah ta'ala kita masuk pada bab yang ke-31 di pertemuan berikut, yaitu babul islahi bainan nas. Bab keterangan tentang mendamaikan orang yang bertikai. Mendamaikan orang yang bertikai. Islam ini luar biasa sekali ya, luas sekali. Sampai perselisihan pun ada bab-bab untuk mendamaikannya. Ya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hananallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.